Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pokabi, podcast bareng PKPI edisi Ramadan part 1. Kali ini saya nggak sendiri, bersama dengan teman saya. Nah, halo. Halo. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol santai aja. Boleh. Kita ngobrolin tentang isu-isu yang sedang marak pada saat ini ya. Banyak banget kasus-kasus mungkin yang kalau misalnya kita padukan tentang masukkan ke dalam karakter itu mungkin bisa kita bahas lebih panjang gitu. Oke. Kayak kasus mungkin banyak kelitih di daerah Jogja, kasus Mario Dendi, penganiayaan, terus ada dukun juga yang memakan korban banyak dan banyak hal lainnya gitu. Ya, menarik ya, Mbak. Ya, betul. Nah, menurut Mbak Vira sendiri, adanya kasus-kasus itu apakah ada hubungan dengan karakter dalam setiap individunya atau bagaimana? Kalau menurut saya pribadi itu jelas kalau misalnya itu ada hubungannya dengan karakter. Karena kita seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan karakter dari usia dini itu sangat penting. Bagaimana kita harus menanamkan kejujuran, benar nggak Mbak? Iya. Tanggung jawab, bagaimana kita harus mempunyai nilai karakter yang seperti itu sejak dini. Maka hal-hal yang berbau kelitih, kekerasan, terus pembunuhan dan lain-lain sebagainya itu seharusnya bisa diminimalisir paling tidak gitu. Betul. Saya setuju bahwa sebenarnya tuh karakter memang pada dasarnya harus kita tanamkan dari sejak dini. Bahkan dalam surat Al-Luqman juga diterangkan bahwa pendidikan karakter itu memang harus ditanamkan sejak dini, dan madrasah karakter seorang anak itu terletak pada ibunya. Jadi kita nih Mbak sebagai seorang wanita yang nantinya mempunyai keturunan, mana kita harus menjadi wanita yang cerdas, dan pengetahuan itu kita berguna untuk nanti kita tuh mengkarakter atau mendidik anak kita. Benar banget Mbak. Dan itu lagi balik lagi dengan apa yang Mbak bilang tadi, bahwa sebenarnya karakter itu harus ditanamkan sejak dini, dan pendidikan itu harusnya bisa ditanamkan dari orang tua, Ya. bener nggak Ya, gitu. betul. Jadi balik lagi ketika karakter itu kita ingin tanamkan kepada anak kita, maka karakter itu sendiri harus kita punya sebagai calon orang tua, calon guru, atau calon nanti dosen dan lain-lain sebagainya gitu. Atau mungkin sebagai kakak kita harus menanamkan nilai itu kepada adik-adiknya gitu. Jadi ketika kita ingin menanamkan suatu nilai kepada orang lain, ada langkah baiknya kita punya nilai tersebut sehingga kita bisa mempengaruhi orang lain itu juga gitu. Dan mungkin kalau misalnya kita kaitkan dengan isu-isu yang ada, terlebih mungkin kasus Mario Dendi ya, yang tidak hanya menyeret dia dan sang kekasih, tapi orang tua juga terlibat, di mana di situ juga dikritik bahwa akhirnya bagaimanakah orang tuanya mendidiknya sampai anaknya itu punya kontrol emosi yang ya seperti kita sudah lihat videonya, sangat Benar-benar. ya mungkin kita miris mungkin kalau sebagai seorang orang tua melihat anak kita korbannya seperti itu gitu. Menurut Mbak Vira sendiri, penting dalam kasus Mario Dendi ini kita kombinasikan dengan karakter atau kontrol emosi itu bagaimana sih Mbak? Kalau untuk saya pribadi ya, bagaimana pentingnya kita mengkaitkan self control pada dalam diri kita itu, yaitu bagaimana kita sebagai seorang manusia itu harus mempunyai tahu mana yang itu baik dan mana itu yang buruk, mana yang itu benar dan mana yang itu salah. Terkadang kita sebagai makhluk sosial atau makhluk individu, sebagai seorang manusia itu antara benar dan salah, juga baik buruk itu dipandang secara subjektif. Padahal itu semua sudah ada dicantumkan, sudah ada aturannya di dalam Al-Quran, mana baik dan mana yang buruk, begitu. Mungkin ketika itu disangkut pautkan dengan kasusnya Mario Dendi, kontrol emosi yang memang harus ditanamkan kepada sang anak itu sangat-sangat perlu sejak dulu. Mungkin ketika kebanyakan mungkin ya Mbak, ketika dia masih kecil,
emosi yang dia dapatkan tuh tidak terpenuhi. Kita kan punya fase-fase yang memang anak-anak itu harus memenuhi fase emosinya, fase Betul. oralnya, dan analnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu seharusnya itu terpenuhi. Nah, ketika itu tidak terpenuhi di masa dewasa, maka itulah yang terjadi. Akan meluap Iya, ketika benar. dewasa. Itulah yang terjadi. Dia akan meluap, dia akan memunculkan emosi yang sudah terpendam di dalam ketika mereka masih kecil itu tadi. Itu menurut saya. Bisa jadi pun ketika dia tidak bisa meluapkan emosinya di dalam rumah, dia akan meluapkan emosinya di luar rumah. Benar. Berarti penting lagi itu peran keluarga. Parenting, gitu. ya. Iya, benar. Makanya parenting itu memang saling berkaitan satu sama lain. Parenting, karakter, dan lain-lain sebagainya, nilai-nilai itu. Sehingga nantinya itu bisa menjadi sebuah tatanan yang berjalan benar-benar secara maksimal gitu. Itu pun terkadang masih banyak yang tidak tercapai kan, apalagi tidak gitu. Sebenarnya mungkin bisa kita ambil sisinya ya, bahwa sebenarnya ketika anak itu bermasalah ya bisa jadi sumbernya itu adalah dari rumahnya. Anak itu baik bisa jadi karena memang sumbernya itu dari rumah. Mungkin kebanyakan orang tua mungkin apa ya, ketika sebenarnya anak ketika ditanya mama sayang nggak ya sama anaknya gitu, mungkin yang jawabnya anak-anak itu berbagai ragam, berbagai macam, karena bagi mereka walaupun sebenarnya orang tua sebagai orang tua marahin ya, dia marah-marah gitu, tapi bentuk marahnya itu adalah sayang. Tapi yang nyampe ke dalam anaknya itu bukan kasih sayangnya, tapi emosinya terlebih dahulu. Benar. Tapi kan balik lagi ya Mbak ya, kalau misalnya setiap individu itu berbagai macam karakter. Juga orang tua juga begitu gitu. Orang tua juga mempunyai berbagai macam karakter, anak juga mempunyai berbagai macam karakter. Saya anak pertama dan juga adik saya yang kedua juga mungkin orang tua saya juga punya parenting yang berbeda antara satu dan lain. Kita nggak bisa menyamakan itu. Nah, itu pun juga itu juga berlaku untuk orang tua. Saya pernah membaca sebuah tulisan yang begini, saya berhenti untuk menyalahkan kedua orang tua saya karena sebenarnya saya hidup itu tidak lebih dari separuh umur orang tua saya. Jadi banyak hal-hal yang memang sudah mereka lalui kita tidak tahu, sedangkan mereka mengetahui hampir seluruh hidup saya. Gitu. Jadi ada baiknya mungkin kita tidak boleh menyalahkan sebelah pihak. Orang tua harus tahu ini. Mereka belajar dan kita juga harus belajar tentang mereka. Jadi saling gitu. Jadi orang tua juga belajar bagaimana dia tuh harus menjadi orang tua tuh seperti apa, dan Benar. ketika kita menjadi seorang anak nih kita juga harus belajar menerima atau ternyata kita memposisikan jadi orang tua tuh juga susah gitu. Iya, benar. Jadi orang tua tidak harus menjadi orang tua yang terbaik, terhebat, tapi jadi orang tua yang bisa manusiakan manusia, dan kita sebagai anak juga harus sadar, harus paham bahwa orang tua kita adalah manusia juga, yang pasti dalam mendidik kita juga ada kurang dan ada lebihnya. Iya, benar sekali. Mungkin ada quotes lagi nih yang pernah saya baca juga. Kita itu dilahirkan sebagai manusia bukan untuk menjadi manusia yang sempurna. Betul. Tapi kita dilahirkan untuk menjadi manusia yang berguna. Gitu. Bermanfaat ya. Benar. Untuk bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, lingkungan, untuk hal-hal yang lain gitu. Iya, makanya itu kita di muka bumi ini sebagai khalifah ya, kita wajib untuk menjadi manusia yang berguna satu sama lain, memanfaatkan diri kita untuk orang lain dan lain-lain sebagainya, bukan malah melakukan kekerasan, melakukan pembunuhan, dan itu kan akhirnya merusak gitu. Apalagi melihat isu ya, ada di sebuah desa di Wonoyoso di Banjarnegara yang mana banyak sudah makan korban. Yang dukun itu? Iya, sejauh ini ada 13 korban gitu. Itu mungkin kita mengaitkan tentang goib dan logika ya mungkin, tapi mau kita bahas itu di sesuatu yang sesuatu hal yang mustahil atau apa, tapi memang kenyataannya ada beberapa orang tuh yang memang percaya akan hal itu, menggandakan uang atau apa gitu. Balik lagi mungkin bisa kita bahas ke karakternya ya, balik lagi bahwa
percaya kepada Tuhan, terus pada Allah, terus apa yang kita usahakan itu tuh nggak akan pernah mengecewakan. Seperti eh, apa yang kita tanam itu pasti akan kita tuai. Kita akan menjadi kaya ya kita kerja dulu, Benar. usaha dulu. Setuju Mbak. Dan juga balik lagi ternyata itu kan karakter itu kan akhirnya eh, sampai mereka dewasa, sampai mereka tua gitu. Ketika dia merasa kurang tanggung jawab nih atas apa yang ada dalam hidupnya, mungkin dia merasa kurang bersyukur tentang apa yang dia punya, maka itulah terjadi. Maka dia akan meminta lagi dengan cara jalan-jalan yang tidak Lazim. iya, tidak lazim. Padahal sudah saya bilang tadi, sebenarnya baik dan benar, baik baik buruk, benar salah itu terkadang itu dipandang secara subjektif, padahal itu semua sudah dicantumkan di dalam Al-Quran begitu. Ada, kalau di dalam kita bahas sedikit teori ya, kalau misalnya teori tentang kebiasaan pendidikan karakter untuk anak usia dini itu kan ada tentang meminta maaf, terus bersyukur, tanggung jawab, minta tolong. Itu sebenarnya mungkin kalau misalnya kita bahas itu sesuatu hal yang sepele, tapi itu hal yang sangat berat dilakukan sebagai manusia. Itu bukan bukan hanya anak kecil ya, tapi dari manusia dewasa pun untuk melakukan hal-hal yang mungkin kita anggap sepele itu tuh susah gitu. Makanya penting sekali sebenarnya untuk kita terapkan pada saat itu anak-anak. Benar, karena kan bisa jadi kan pendidikan karakter sebenarnya sudah ditanamkan, sudah dicanangkan di peraturan pemerintah kita gitu. Di Indonesia juga sudah diterapkan. Cuman memang mungkin pada realitanya itu iya, Mengimplementasikan. implementasinya itu kurang gitu. Jadi harusnya pendidikan karakter itu dilaksanakan oleh seluruh bagian eh, semua sekolah gitu, peran sekolah. Jadi kepala sekolahnya ikut juga andil, dan guru-gurunya juga, baik guru bahasa Indonesia, guru semua mata pelajaran, guru BK dan lain-lain sebagainya, sehingga tujuannya untuk anak-anak, yaitu tujuan Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Mungkin obrolan kita cukup sampai Cukup sini menarik dan ya. cukup sampai di sini. Mungkin kita bisa untuk di sesi berikutnya mungkin kita bisa membahas topik yang lebih menarik lagi mungkin. Iya, benar-benar. Jadi ke Ramadan kali ini pembukanya adalah isu-isu tentang pendidikan karakter ya. Nanti next kita akan tambahin isu apa lagi nih yang lebih menarik gitu. Mungkin yang teman-teman yang lain mau ngasih rekomendasi Ya, isu. boleh. Komen, kalian boleh komen nih apa aja mau yang kita bahas gitu boleh. Dan siapa mungkin narasumbernya atau hostnya gitu bisa komen pokoknya. Oke, cukup terima kasih teman-teman. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.